Hambatan dan kesulitan yang dihadapi tersebut membuat aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana korupsi dengan modus melakukan perbuatan pungutan liar harus berpikir lebih kritis untuk membuat terobosan melapis pasal-pasal baru yang dipersangkakan kepada pelaku, tidak lagi terbatas pada pasal 12 huruf E sebagaimana tersebut di atas. Penelitian ilmiah ini hadir untuk memberikan gambaran dan sudut pandang lain dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan modus perbuatan pungutan liar dengan mencoba membuat alternatif pengenaan pasal lain di luar pasal 12 huruf E yang saat ini masih terus diterapkan dalam menangani kasus pungutan liar oleh oknum pegawai negeri maupun penyelenggara negara. Hadirnya pemikiran dari penulis untuk menggunakan ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 hendaknya dipandang sebagai langkah penegakan hukum yang progresif dengan tetap berpegang pada norma undang-undang bukan dalam kerangka mencari-cari kesalahan pelaku. Diharapkan dengan terbukanya wawasan aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum maupun hakim di lembaga peradilan, membuat pembuktian dan penjeratan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi dengan modus melakukan pungutan liar kepada masyarakat dapat lebih mudah dijerat dan dijatuhkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya, serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan preventif bagi calon pelaku lainnya. Kata kunci, pungutan liar, Pasal 12 huruf E, Pasal 2 ayat 1, atau Pasal 3, kecurangan, sogokan, tindak pidana korupsi, penegakan hukum progresif. Dari Kalimantan Selatan mengabarkan, tim investigasi. Hambatan dan kesulitan yang dihadapi tersebut membuat aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana korupsi dengan modus melakukan perbuatan pungutan liar harus berpikir lebih kritis untuk membuat terobosan melapis pasal-pasal baru yang dipersangkakan kepada pelaku, tidak lagi terbatas pada pasal 12 huruf E sebagaimana tersebut di atas. Penelitian ilmiah ini hadir untuk memberikan gambaran dan sudut pandang lain dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan modus perbuatan pungutan liar dengan mencoba membuat alternatif pengenaan pasal lain di luar pasal 12 huruf E yang saat ini masih terus diterapkan dalam menangani kasus pungutan liar oleh oknum pegawai negeri maupun penyelenggara negara. Hadirnya pemikiran dari penulis untuk menggunakan ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 hendaknya dipandang sebagai langkah penegakan hukum yang progresif dengan tetap berpegang pada norma undang-undang bukan dalam kerangka mencari-cari kesalahan pelaku. Diharapkan dengan terbukanya wawasan aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum maupun hakim di lembaga peradilan, membuat pembuktian dan penjeratan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi dengan modus melakukan pungutan liar kepada masyarakat dapat lebih mudah dijerat dan dijatuhkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya, serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan preventif bagi calon pelaku lainnya. Kata kunci, pungutan liar, Pasal 12 huruf E, Pasal 2 ayat 1, atau Pasal 3, kecurangan, sogokan, tindak pidana korupsi, penegakan hukum progresif. Dari Kalimantan Selatan mengabarkan, tim investigasi.